Hasil yang mengejutkan buat saya sebagai supporter timnas. Bener, saya nggak nyangka kalau hasilnya seperti ini. Kita menenggelamkan Yordania dengan skor 4-1. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter. Juga tak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Terus terang saya tidak menyangka hasil akhir Indonesia melawan Yordania dengan skor 4-1. Pada awalnya sebelum pertandingan saya sedikit ngeri karena acuan saya adalah pertandingan Yordania melawan Qatar dan pertandingan Yordania melawan Australia. Bahkan ketika melawan Qatar, Yordania sempat mengurung Qatar sehingga Qatar sangat kesulitan untuk keluar dari tekanan. Apalagi di menit ke-70-an ketika Yordania berusaha ingin memenangkan pertandingan, Qatar dibuat tidak berkutik dengan umpan-umpannya. Bahkan ada momen-momen di mana pemain Yordania dengan posisi yang sulit pun mereka masih bisa memberikan umpan yang akurat. Oke, mungkin kita bisa berpikiran di luar kontroversinya ya, Qatar mempunyai pertahanan yang sangat solid, sangat bagus sehingga Yordania tidak menembus. Tapi ini Indonesia melawan Yordania, pertahanan kita mungkin berbeda dengan pertahanan Qatar. Makanya saya agak sedikit ngeri juga, apalagi di sosmed ya, di Twitter banyak yang komentar bahwa Yordania ini ngeri, umpan-umpannya akurat. Ini saya sangat takut, saya sangat nggak pede. Oke lah, mungkin Indonesia bisa menang, tapi menangnya 1-0 atau 2-1 ya, seperti pengalaman-pengalaman yang lalu lah. Kita tuh sering menang, namun menangnya tetap secara pertandingan, secara permainan kita dikurung habis. Sering kita melihat seperti itu dari entah itu kelompok umur usia 19 atau berapapun itu, dari pelatih sebelum era Sintayong juga ketika Indra Safri menjuarai AFF U19 juga sama aja, kita menang namun ya permainan kita dikurung habis. Bahkan ada istilah 7 hari 7 malam. Gambaran saya seperti itu. Seandainya kita menang lawan Yordania pun kita ditekan habis selama 90 menit oleh Yordania. Namun kenyataannya berbicara lain. Indonesia bermain bagus, pertahanan kita bagus, kita berinisiatif menyerang dan umpan-umpanan kita bagus sekali. Gerakan-gerakan mereka, gerakan tanpa bolanya juga keren. Walaupun ada catatan di sisi sayap, terutama sayap kanan, kita masih sering kecolongan, kita masih sering ada lubang di situ. Namun teman-teman yang lain juga bisa mengcover, mereka bisa menutup kelemahan-kelemahan itu sehingga pemain Yordania sangat kesulitan untuk menembus gawang kita. Untuk menembus pertahanan kita, Yordania sangat susah. Memang Yordania mempunyai umpan yang bagus, akurat. Namun ketika di 3/4 lapangan mereka sudah mulai kesulitan dengan pressing-pressing kita. Dan ketika Indonesia mencetak gol pertama dari titik putih, sebenarnya saya juga nggak tenang-tenang banget. Saya berpikiran Yordania akan lebih Spartan, akan lebih berusaha menyerang sehingga kita akan kesulitan. Namun ternyata berbicara lain, di lapangan beda lagi. Indonesia yang saya khawatirkan mereka akan bermain lebih defensif, lebih bertahan, ternyata enggak. Mereka tetap ingin menyerang, ingin menambah keunggulan, dan oleh Witan dikasih jadi 2-0. Keren sekali gol dari Witan, saya suka sekali itu. Walaupun dengan hasil imbang pun Indonesia bisa lolos, namun ketika kita bahkan unggul 2-0 pun mereka tidak menunjukkan seperti ingin bertahan, ingin defensif, menjaga keunggulan yang 2-0, 1-0, 3-0 atau berapapun itu. Mereka tidak ingin menjaga itu, mereka justru ingin menambah lagi dan menambah lagi. Dan Indonesia menyerang dengan serangan balik juga bagus, dengan build up dari bawah juga bagus, semuanya kelihatan bagus, semuanya kelihatan oke. Saya menikmati sekali pertandingan Indonesia melawan Yordania, walaupun di awal-awal saya merasa ngeri ketika kembali lagi di awal ya, ketika setelah kick off
saya merasa pede, wah ini Indonesia bisa menang ini kalau cara mainnya begitu. Tapi ketika Yordania menyerang, loh kok ngeri juga Yordania. Wah ini jangan-jangan mau berakhir dengan hasil imbang nih. Soalnya sama-sama ngerinya. Namun ternyata lama-kelamaan Yordania seperti tertekan. Mereka seperti kesulitan untuk mengembangkan permainan. Kita banyak sekali melihat bahwa Yordania sering kehilangan bola ketika ingin menggocek bola. Nggak tahu ini karena Yordania merasa tertekan atau mendapatkan tekanan karena mereka harus memenangkan pertandingan untuk lolos ke babak berikutnya. Mungkin mental mereka sudah kena, mungkin beban mereka sudah sangat berat sehingga permainan Yordania ketika melawan Qatar, ketika melawan Australia itu menjadi berbeda sekali. Berbeda umpan-umpanannya walaupun akurat, namun ketika mendapatkan bola mereka seperti kebingungan mau diapain lagi itu bola. Menurut pandangan saya pribadi, Yordania hanya bisa umpan-umpanan akurat. Yang masih tertinggal di permainan Yordania adalah hanya umpan-umpan akurat saja. Namun untuk pengembangan permainan, menguasai jalannya pertandingan, mereka sudah hilang semuanya karena Indonesia bermain lebih disiplin, bisa menutup ruang, ketika pressing pun bagus, dan itu sangat menyulitkan anak-anak Yordania. Jujur saya sama sekali nggak menyangka kalau Indonesia bisa mengungguli Yordania dengan skor 4-1. Bahkan ketika skor 2-0 pun saya masih agak ngeri-ngeri, walaupun pertahanan kita bagus, saya melihat pertahanan kita bagus, namun ketika diserang oleh pemain Yordania saya merasa ngeri juga. Ini saya khawatir ada yang hilang konsentrasi sehingga menjadi gol atau membahayakan gawang kita. Bahkan ketika skor 3-1 saya masih ngeri juga, takut kalau ada yang hilang konsentrasi, dan akhirnya ditutup dengan gol Komang menjadi 4-1, selesai. Yordania udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mereka sudah kecapean. Kita sebenarnya juga sudah kecapean juga, tapi Yordania secara mental sudah jatuh, semuanya sudah jatuh. Permainan yang mereka kembangkan ketika melawan Qatar, ketika melawan Australia, hilang semua. Yordania tidak seperti biasanya, selesai di tangan Indonesia, dan akhirnya Indonesia akan bertemu Korea. Kita doakan saja Indonesia bisa menang sehingga bisa lolos ke babak berikutnya. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.